Nih ya teman-teman sekalian nih, ninjanya udah selesai nih. Tuh, udah enteng nih pas mau dibelok ataupun lurus. Nanti belok kiri kanan nggak berat ya. Kalau awalnya itu berat nih. Ini ya, tuh. Dan ini udah lurus ya. Tuh. Ya, nih, kita press aja. Hasilnya ya lumayan lah ya kalau di press. Kalau ganti baru tuh mahal gitu loh. Kalau ganti baru mahal harganya. Udah kenceng nih. Oke. Kita tanya ini langsung sama yang punya. Halo. Halo. Gimana ini apa rasanya? Ya, enak. Daripada sebelumnya. Enak kan? Nggak ada yang berat-berat gitu? Enggak. Oke, sip. Thank you. Katanya udah enak tuh motornya. Oke. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gua berdua. Kali ini parah banget. Macam parah. Dia ngepranknya itu parah banget. Oke, nggak apa-apa ya. Kita simak dulu ke depan motor yang mau direview. Oke, motornya ada di depan. Nah, ini dia ya teman-teman sekalian. Nah, ini kronologinya gini kasusnya ya. Nah, jika kalian yang punya motor Ninja nih ya, aku mau sedikit membagikan sedikit tips bukan tips ya, tapi wawasan lah ya. Nah, ini ya, kata orangnya ini motor katanya sudah diganti ini komstirnya baru ya, atas bawah ini baru nih, komstirnya baru. Oke teman-teman sekalian, sekarang ini Kawasaki Ninja nih ya. Nah, ini Ninja ini kenapa ya? Gini, kronologinya gini ya. Gua ingin membagikan sedikit tips ya. Nah, ini katanya ini motor sudah di press body ya. Press body katanya tuh. Terus komstirnya juga diganti ini ya. Komstirnya sudah baru. Sudah diganti baru, ini mulus ya. Atasnya juga, terus nih. Ini baru nih ya. Nah, tuh gemuknya masih baru nih. Mangkokannya juga semua baru, pelor-pelornya baru. Nah, tapi ini motor dibawa kenceng nggak enak gitu loh, masih kayak ngebuang ke kiri, ngebuang ke kanan. Jika kita kencengin bagian atas ini ini ya, kita kencengin lagi, terus ini ya kita setel lah ya, ibaratnya kita setel, tetap masih ngebuang juga. Nah, sama sekali kan dia nggak normal ya. Terus dibawanya nggak enak, ngebanting kayak mau jatuh-jatuh gitu ya. Terus setelah itu kita kendorin juga, malah dia apa ya, goyang-goyang gini ya, jeduk-jeduk. Kalau kena bagian lubang di jalan tuh dia bunyi. Nah, disangkain itu komstirnya yang rusak gitu ya, padahal komstirnya itu baru diganti nih, baru nih. Berarti penyebabnya itu bukan dari komstir ya,
tuh. Tapi yang sebelumnya itu, yang lamanya itu ya, yang lamanya itu bagian mangkoknya itu aus atau termakan atau gimana, tapi gue nggak tahu ya gitu. Soalnya kan dia yang sebelumnya di tukang press yang sebelumnya gitu. Nah, setelah dipres hasilnya terus dipasang. Setelah dipasang itu masih nggak enak juga ya. Nah, di mana itu letak sumber pokok permasalahannya gitu ya. Nah, setelah tadi gue bongkar ini ya, gue bongkar. Awalnya sebelum dibongkar gue masih setel ini ya. Terus aku masih setel ini, dikendorin, tetap masih nggak normal. Terus setelah dikencengin juga masih juga nggak enak di bawahnya. Oke, masih ngebuang lah. Intinya ya begitu ya. Terus setelah aku cek lagi, aku cek ulang semua. Bagian komstir yang benar diganti sama yang baru, tidak masalah ya. Bagian komstir, pelornya juga ini nggak masalah. Sorry nggak kelihatan ya, gelap ya. Ah itu itu ya, tuh pelornya juga baru, nggak masalah. Nih setelah itu ini dia bagian sini nih ya, ini asok ya, nih segitiga nih ya. Nah ini ada asnya yang naik nih ya, lurus nih as tengahnya nih. Nah as tengahnya ini agak sedikit miring ya, tuh kelihatan nggak? Kalau dilihat sekilas sih nggak begitu jelas ya, tuh ada sedikit miring nih. Tuh batangnya ini ya, batangnya agak sedikit miring. Nah itu dia, kurang center gitu. Ketika kita kencengin, otomatis ini kan akan di sini ya, bautnya di atas. Terus ada ini nih segitiga atasnya nih. Nah kita masukkan segitiga atas ini, kita masuk ke sini. Ketika kita kencengin, otomatis dia akan ketarik gitu loh, ketarik. Nah makanya itu dia bagian sini asoknya ini bisa miring ke kiri atau ke kanan, tergantung nih posisinya, ini dia bengkoknya kemana gitu ya. Kalau sumpamanya ini dia bengkoknya ke kiri ya, otomatis dia akan lari bagian bawah ini, nggak lurus. Nah spakbornya ini akan miring sedikit nih, spakbornya. Nah spakbornya, antara spakbor sama shock ini agak miring, nanti bannya itu tidak lurus sama spakbor gitu ya. Nah jadi ini jika kalau mau normalnya segitiga ini, kita harus ganti segitiga nih, satu set ya. Ini segitiga ini, atas ini sama yang bawah ini dudukannya. Nah kalau ganti baru kan mahal ya. Jadi kita coba press ya di tukang bubut nih. Tapi sebelumnya katanya udah di press ini. Aduh pusing ya, pusing ini. Semoga aja ini bisa di press lagi nih. Di tukang bubut yang apa, yang sudah profesional, bisa menanganin bagian as ini yang bengkok ya. Nih, kalau ini bengkok bisa dipres. Tapi ini tadi aku udah ukur ya, sudah diukur, ini lurus ini. Antara ini as kiri sama as kanannya, tabung shocknya lurus, tidak masalah. Jadi yang bermasalah itu yang ini, bagian tengah ya. Nah, ketika kita kencengin baut, berat dia, nggak enak dibawa. Berarti ini nggak normal dia ya. Nah inilah yang miring.
Coba kita lakukan press dulu. Oke teman-teman sekalian, nah ini Kawasaki Ninja RR. Katanya ini sudah di press ya bodinya, di press body, terus komsirnya juga diganti yang baru. Nih komsirnya yang baru. Nah ini yang baru. Tapi tetap saja kata si pemakainya yang punya motor ini, katanya di bawah nggak enak ya, dikendarainnya masih nggak enak. Terus ketika mau belok, bukan belok ya, ketika kita jalan biasa lurus, setangnya berat. Nah setangnya berat. Terus di setel lagi juga nggak bisa juga, masih kondisinya masih berat juga. Enggak seperti yang normal yang kita bawa motor itu, nggak boleh berat atau ngebanting. Nah, otomatis kan di sini ada ya, masih ada kerusakan gitu, atau nggak center bagian segitiga atau bagian ini tengahnya. Oke. Nah, jika kalian kalau ketemu yang kasus yang sejenis kayak begini, nah jadi kalian bisa tahu ya di mana kerusakannya atau penyebabnya di mana gitu. Kenapa kok ini motornya nggak enak gitu ya? Tuh. Sudah ganti komstir, katanya sih udah dipres lagi bodinya nih. Nih bodinya nih udah dipres. Tuh. Nggak tahu ya apa yang dipres ya. Katanya udah dipres. Nah sebenarnya sih kalau dia nggak jatuh atau dia nggak tabrakan nih, mungkin nggak perlu dipres ya gitu ya bodinya ya itu. Nah jadi di sini nih letak kesalahannya itu, motornya itu kurang enak. Nah ini udah dipres juga katanya ya, sebelumnya itu udah dipres juga, komsirnya ganti yang baru. Nah tapi kesalahannya di sini. Nah ini ya, kesalahannya bukan kesalahan ya, ke penyebabnya gitu ya. Sorry nih. Nah ini ya. Nah ini segitiga ya, ini segitiga bagian atas, ini bagian bawah nih, itu ya. Nah ini batangnya nih, batangnya lurus naik sampai ke atas nih, naik sampai ke atas, nih ketemu lah ini. Nah ini nih, kalian kelihatan nggak? Nih ini yang lebih jelas lagi ya, nih lebih dekat lagi nih. Nah ini nggak rapet nih, ini ada yang bolong nih, lingkaran di sini ya, tuh diameter sini ada yang kelihatan nih bolong, terus ini rapet ya, tuh di bulatan ini ya, lingkaran ini ada yang kelihatan ya, tuh nih. Nah tuh, nah kalau ini kan gelap nih, sangat heran ya ini ya. Nah jadi ini nih penyebab utamanya adalah di sini. Nah ini as ini agak bengkok ya, nih sedikit agak memiring ke bagian sebelah kiri ini. Tapi kalau hanya sekilas kita tidak akan menyadari bahwa ini as ini akan miring. Nah kemiringannya itu nggak kelihatan, sehingga ini nggak presisi ya nih ya, tuh. Nah jadi ini harus dipres ya ini ya, tuh. Ini coba kita lakukan pemerasan yang sudah biasa yang menangani ya, yang kayak kasus ini ya. Kita serahin aja ke tukang bubut ya, ke tukang press gitu ya, yang bubut. Jika kalian mau yang lebih bagus lagi,
ya lebih aman, lebih safety. Segitiga atas sama bawah diganti aja yang baru. Tapi kalau ganti yang baru itu ini kan lumayan ya, harganya itu lumayan mahal juga ini. Segitiga atas sama bawah ya, harganya lumayan mahal. Jadi kita press aja ya. Coba kita lakukan pemeresan. Kita usahakan press biar rapat ini ininya ya. Padahal ini jaraknya itu, kemiringannya itu paling bisa-bisa paling sekitar 1-2 mili ya. Sangat sedikit banget. Tapi ketika kita kencengin ini bautnya, dia berat. Dia akan berat ya. Nih, ini baut atas nih. Paling atas. Nah, ini bawahnya ada baut ya, baut yang komstir ya. Mana ini ya? Nah, ini baut. Nah, ini bautnya yang bawah, bagian bawah ini posisinya. Terus ada pelor, ada mangkok. Terus bagian ini baru baut ini ya. Nih, baut komstirnya. Ini Nah, ini paling atas. Ketika kita kencengin, ini berat, mau belok aja berat, tidak bisa dengan enak, dengan enteng. Nah, karena kenapa? Sebabnya ini miring, gitu ya. Otomatis dia akan ketarik di bagian sini. Ini kan apa? Babet ini ya, babet bagian atas ini babet, ini juga babet. Yang besi ini ya, tuh. Kalau ini miring, otomatis kalau dikencengin akan berat, gitu. Ya, intinya ini harus lurus. Nah, lebih lurus dan presisi ini pada ini lubangnya harus pas. Oke. Nih ya teman-teman sekalian, nih ninjanya udah selesai nih. Tuh, udah enteng nih pas mau dibelok ataupun lurus. Nanti belok kiri kanan nggak berat ya. Kalau awalnya itu berat nih. Ini ya, tuh. Dan ini udah lurus ya. Tuh. Ya, nih, kita press aja. Hasilnya ya lumayan lah ya kalau di press. Kalau ganti baru tuh mahal gitu loh. Kalau ganti baru mahal harganya. Udah kenceng nih. Oke. Kita tanya ini langsung sama yang punya. Halo. Halo. Gimana ini, apa rasanya? Ya, enak. Daripada sebelumnya. Enak kan? Nggak ada yang berat-berat gitu? Nggak. Oke, sip. Thank you. Katanya udah enak tuh motornya. Oke.